Halo, selamat datang Sobat Kamsib, ya rekan-rekan dari Kamsib ataupun dari Crypto Testing ID. Selamat datang di Zoom ya. Zoom kita kali ini berlangsung selama 40 menit dari 19.00 di pada sore hari ini. Ya, di mana juga saya menyambut juga dari teman-teman yang nonton recording ataupun rekaman daripada sesi kita kali ini, di mana kita akan membahas mengenai fundamental keamanan siber episode 4. Ini kita akan coba ambil sesuatu yang baru ataupun kita akan memulai hal yang baru. Beda dengan di 3 video sebelumnya atau 3 episode sebelumnya, yakni kita akan memulai Path Introduction to Cybersecurity di TryHackMe. Oke, mungkin teman-teman udah banyak juga yang mulai berkecimpung di dunia TryHackMe. Ini mungkin hal yang cukup sepele ya sebenarnya teman-teman, tapi ini buat mungkin ditujukan kepada teman-teman yang belum mengenal sama sekali cybersecurity ataupun belum pernah menyentuh atau belum pernah mendengar mengenai TryHackMe. Oke, berikutnya. Nah, di sini saya Anton. Kun Kamsib adalah kursus yang disusun oleh Kamar Kamsib Indonesia. Pada kursus ini kita belajar mengenai fundamental atau dasar-dasar dari keamanan siber. Dan jangan lupa untuk mengabadikan momen ya, update ya, tulisannya update, dan berbagi ke yang lainnya. Dimana bisa bikin story Instagram dan juga tag Kamsib ID dan Anton Lepari. Oke. Berikutnya sedikit penjelasan mengenai TryHackMe. TryHackMe atau disingkat biasa orang nyebutnya adalah THM, adalah platform pelatihan keamanan siber berbasis browser, di mana konten pembelajaran ini mencakup semua tingkat keahlian mulai dari pemula hingga advance ataupun peretas berpengalaman, di mana materi ataupun kelas-kelas ataupun room yang ada di TryHackMe ini ada yang bersifat gratis dan ada pun yang berbayar. Berbayar itu nanti sistemnya adalah melakukan berlangganan ataupun subscription ke TryHackMe seperti itu teman-teman. Dan kemudian khusus untuk ataupun materi kita kali ini dan mungkin akan materi berikutnya sudah dibentuk dalam bentuk tulisan, sehingga ketika teman-teman menonton ataupun ingin melihat kembali video ini, rekaman ini, dan ingin melihat secara textbook, kita sudah menyediakannya di website kamsib.id, dan tulisan-tulisan ini bisa diakses secara gratis ya teman-teman. Oke, berikutnya, dan juga untuk khusus video Kamsib dan video-video lainnya dibuatkan playlist khusus di kanal YouTube. Bisa cek di YouTube Kamsib. Dan ini juga sama, bersifat gratis ataupun bisa diakses secara bebas oleh teman-teman sekalian. Oke, kita langsung aja ke praktik. Dan setelah diimbau sebelumnya, pastikan teman-teman sudah mendaftarkan akun ke TryHackMe. Tulis saja sini TryHackMe. Ya, kita lihat ada 2.630.000 hasil pencarian dalam 0,30 detik ya. Kita langsung aja akses tryhackme.com. Oke. Ya, di sini adalah tampilan awal ya teman-teman dari TryHackMe, dan jika ini tampilan yang sudah login ya teman-teman akan diarahkan ke dashboard secara langsung. Di sini bisa kita lihat ada berapa waktu kita melakukan pembelajaran ataupun study dalam minggu ini. Kemudian kita bisa juga melihat rank atau ranking dari akun kita. Di sini akun saya berada di ranking 380.000 dari seluruh pengguna TryHackMe di dunia, seperti itu teman-teman. Dan untuk mengakses kelas-kelasnya, di sini biasanya akan muncul progress. Kalau kita biasanya sudah pernah mencari, di sini ada learning path. Ini ada loading ya teman-teman. Oke, sorry, kita coba load.
Nah, ini learning pad yang ada. Kita coba view. Sorry, dari sini kita balik ke sini dulu teman-teman. Activities, di sini ada beberapa pilihan ya teman-teman. Nah, di sini ada tab learn, practice, dan search. Di sini TryHackMe menyediakan berbagai macam learning pad atau jalur pembelajaran, di mana ini juga memiliki levelnya masing-masing teman-teman. Mulai dari easy, intermediate, seperti itu teman-teman. Dan learning pad ini disusun berdasarkan beberapa room yang juga memang dinilai cocok dengan learning pad yang akan dibuatkan. Contohnya kita lihat yang akan kita kerjakan adalah Introduction to Cybersecurity, ataupun ini salah satu pembahasan di Kamsip juga, Junior Penetration Tester atau Junior Pen Tester. Ini kita bisa lihat perbedaannya teman-teman. Ini adalah Introduction to Cybersecurity. Di sini ada penjelasannya. Di sini ada pembagiannya teman-teman, dibagi menjadi 3 section. Sedangkan di Junior Pen Tester dibagi menjadi 8 section teman-teman. 1, 2, 3, dimulai dari Introduction to Cybersecurity, Introduction to Pen Testing, Web Hacking, Worksheet, Network Security, hingga Privilege Escalation. Dan kalau kita ikutin di sini, kita coba close dulu Junior Pen Testernya agar kita fokus. Kita coba buka Kamsip. Nah, oke. Tulisan yang tadi dimaksud ada di sini ya teman-teman, menelusuri jejak Introduction to Cybersecurity di THM atau TryHackMe. Ini bisa diakses langsung teman-teman di kamsip.id. Nah, dimana di sini learning pad ini terdiri dari 3 section teman-teman, yakni Introduction to Cybersecurity, Introduction to Offensive Security, dan Defensive Security, dimana juga section ini terdiri dari 8 room secara total. Dan kita coba cek lagi bahwa dari 8 tersebut hanya 3 yang bisa diakses secara gratis, sedangkan 5 lainnya itu kita harus subscription. Dan dimana kalau khusus untuk video kali ini ataupun praktik kita kali ini, kita akan fokus membahas ataupun mengerjakan di room yang gratis ya teman-teman, agar semua teman-teman bisa mengerjakannya. Oke. Di sini kita langsung akses saja Intro to Offensive Security. Mungkin teman-teman yang udah hadir di room Zoom, apakah sudah mengikuti ya? Dari Kak Angga, Kak Fitri, Kak Haikal, Kak Gian, Kak Mostaf. Oke, sembari teman-teman juga mengikuti, ya kita bisa mulai aja. Dimana ini udah sempat dikerjakan ya sebelumnya teman-teman, dari saya sendiri udah sempat mengerjakan. Dimana pertama adalah room mengenai Intro to Offensive Security. Di sini kita akan dijelaskan ataupun dikenalkan mengenai apa itu Offensive Security. Di sini memang penjelasannya dilanjut aja dulu Bang. Siap, Kak Haikal Selidik. Oke, di sini kita diberikan penjelasan mengenai apa itu Offensive Security. In short, offensive security is the process of breaking into computer system, exploiting software bugs, and finding loopholes in application to gain unauthorized access to them. Jadi di sini juga dijelaskan mengenai perbedaannya terhadap offensive security dan perbedaannya dengan defensive security teman-teman. Di sini juga in the flip side, there is also defensive security, di mana ini adalah proses untuk melakukan pengamanan terhadap sistem komputer dan juga jaringan di organisasi tersebut dengan melakukan analisis dan pengamanan terhadap kerentanan ataupun kerawanan digital yang potensial.
Nanti di sini kita diarahkan untuk belajar lebih lanjut di room digital forensik ya teman-teman. Jika belajar mengenai defensive security ataupun defensive cyber seperti itu teman-teman. Sedangkan kalau offensive security ini adalah proses untuk melakukan masuk atau breaking secara paksa ke sistem komputer. Kita melakukan eksploitasi terhadap bug yang ada di aplikasi dan kita menemukan adanya lubang ataupun tadi bug di aplikasi untuk mendapatkan akses yang tidak terotorisasi ke sistem mereka seperti itu. Dan di sini ada pertanyaan. Nah, di sini tipe dari cyber security ini tipe dari TryHackMe ini teman-teman adalah seperti adanya penjelasan kemudian diberikan soal ataupun kolom untuk menjawab teman-teman seperti itu. Dan di sini kita diminta untuk menjawab pertanyaan pertama adalah which of the following option better represents the process where you simulate a hacker. Jadi mana yang lebih cocok menggambarkan tentang aksi melakukan simulasi hacker untuk menemukan kerentanan di sebuah sistem. Oke teman-teman, jawabannya tentu adalah offensive security sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Nah, di sini kita kemudian diberikan teks kedua, hacking your first machine, di mana soal kedua ini kita sudah diarahkan untuk melakukan praktik ya teman-teman. Di sini ada tombol untuk melakukan deploy ataupun start mesin. Oke, kita diberikan ada waktunya ya teman-teman, dimana mesin ini kadaluarsa atau expire dalam 1 jam. Jadi kita hanya bisa menggunakan mesin ini selama 1 jam teman-teman. Di sini nanti kita akan mendapatkan juga IP address yang terhubung ke servernya si TryHackMe teman-teman, seperti itu. Oke, di sini kita diminta untuk melakukan praktik. Kita melakukan praktik hacking ya teman-teman. Dan ini adalah legal karena ini berada melakukan simulasi. Dan ini melakukan simulasi di TryHackMe-nya secara langsung teman-teman. Oke. Ini pakai VM, ini ada pertanyaan, ini pakai VM dari VirtualBox atau VMware, apa ada disediakan VM dari TryHackMe. Oke. Di sini ya teman-teman. Ya. Nah, di sini kita bisa mendapatkan ataupun menggunakan mesin yang disediakan oleh TryHackMe teman-teman. Sini kita coba pakai di sini. Oke, dengan tadi menekan tombol yang ada di sini ya teman-teman. Sorry. Nah. Benar Mas Haikal. Semua sebenarnya sudah disediakan langsung oleh si TryHackMe-nya. Seperti itu. Nah, di sini kita sudah melakukan start mesin ya teman-teman. Kita melakukan ini load split view di browser kita. Jadi semua basisnya menggunakan browser. Oke, dan tadi penjelasan ataupun ya penjelasan kembali mengenai apakah menggunakan mesin yang ada di kita sendiri, pribadi kita, ataupun dari TryHackMe-nya. Jawabannya adalah menggunakan mesin yang dari TryHackMe-nya teman-teman. Dan ada pertanyaan dari Mas Haikal lagi,
apakah langganannya ini lifetime atau tidak? Jawabannya adalah kalau nggak salah ini adalah per bulan ya teman-teman. Kita coba klik di sini. Oh sorry. Nah, di sini ada per bulan ataupun tahunan seperti itu teman-teman. 14 USD ya teman, 14 dolar per bulan. Kita balik ke room yang tadi, dan di sini split view, kita balik ke mesin ataupun VM kita. Oke, siap Mas Haikal, silahkan propose ke kantornya. Semoga kantornya ACC untuk meningkatkan SDM yang ada di kantor ataupun meningkatkan awareness, minimal awareness yang ada daripada SDM di kantor Mas Haikal. Terima kasih Mas Haikal Sidik. Oke, kemudian kita mendapatkan akses ke mesin kita untuk melakukan hack atau hacking ke ini aplikasi fake bank ya teman-teman, seperti itu. Oke, di sini di VM-nya kita sudah mendapatkan ada browser Firefox, kemudian ada terminal, di sini ada software updater ya. Kalau kita lihat ini tampilannya sepertinya kita diberikan Linux ya teman-teman. Oke. Seharusnya perintah-perintah Linux bisa dijalankan di dalam virtual mesin ini. Nah, di sini juga diberikan nama bahwa virtual mesin ini adalah Ubuntu ya, teman-teman. Nah, kemudian kita akan menggunakan command line. Kita akan menggunakan tools ataupun aplikasi melalui command line ya teman-teman. Di sini melalui terminal. Tadi klik aja terminal di sebelah sini. Sorry, kita tutup. Tadi pertama kita jalankan mesin, kita lakukan split view, kemudian kita klik terminal. Nah, dan kemudian kita menjalankan ada yang namanya GoBuster. Oke, GoBuster Minha. Ini seperti teman-teman ketahui, Minha ataupun Min Help untuk melihat informasi ataupun penjelasan mengenai aplikasi yang akan kita jalankan di terminal Linux khususnya. Nah, GoBuster ini kita gunanya untuk melakukan brute force ke websitenya fake bank untuk mencari atau menemukan adanya directory ataupun pages yang tersembunyi di website tersebut, teman-teman. Bagaimana bisa? Karena GoBuster ini akan melakukan ataupun akan mencari adanya direktori ataupun halaman tersembunyi dengan kamus-kamus yang sudah disediakan oleh GoBuster, seperti itu teman-teman. Kita coba buka terminal. Sudah open terminal. Nah, di sini juga si TryHackMe-nya menyediakan video ya teman-teman. Kita kemudian setelah kita buka terminal, kita lakukan pencarian terhadap pages ataupun halaman di website yang tersembunyi. A few moments later. Ini udah kelihatan ya teman-teman screennya, dan juga suaranya sudah terdengar ya teman-teman. Oke, kita coba lanjut teman-teman. Tadi di sini kita punya terminal.
Sorry, ini internetnya kurang stabil. Sudah kedengaran ya teman-teman? Oke. Nah, kita lanjut. Tadi setelah kita membuka terminal, kita akan coba lakukan pencarian tadi halaman yang ada di website, halaman tersembunyinya, menggunakan tools ataupun perintah GoBuster. Seperti ini. GoBuster spasi -u spasi alamat websitenya spasi -w untuk memanggil word list. Kita memasukkan word listnya dan dir. Nah, kita langsung coba. GoBuster. Dan ini berjalan ya teman-teman, sedang berjalan GoBusternya. Kita lihat GoBuster yang berjalan adalah versi 2.0.1. Kemudian dia menggunakan mode dir. Jadi ada banyak pilihan mode ya teman-teman. Ini dir. Kemudian targetnya adalah factbank.com. Threads yang terdapat adalah 10. Wordlistnya yang dipakai adalah wordlist.txt. Status code-nya yang muncul mungkin ditampilkan adalah 200, 204, 300, 302. Seperti ini contohnya. /image /bank transfer, kodenya adalah 200. Kita bisa lihat bahwa terkadang dari HTTP status code ini kita bisa melihat bahwa 200 oke, dimana bisa kita akses page ataupun halaman tersebut, dimana kadang ataupun sering dijumpai di organisasi, perusahaan ataupun nah, status 300 itu maksudnya apa Bang? Oke, kita langsung aja kalau emang bingung. Status code 300. Nah, dimana 301 adalah move permanently, dimana ketika mengakses website yang ataupun halaman di website dan menampilkan kode 301, bahwa halaman itu sudah dialihkan ke halaman lain. Seperti itu teman-teman. Kita bisa coba ingat jika pernah menemukan halaman yang tampilannya 404 seperti itu, dia tidak not found. Itu adalah jenis-jenis yang namanya status code. Seperti itu teman-teman, status code HTTP. Dan penjelasannya bisa juga sambil dicari juga di internet teman-teman. Nah, kalau kita melihat 200 ini, status code 200, dimana ini adalah oke. Oke dalam artian adalah ini sukses, si website memberikan respon bahwa request itu berhasil dilakukan dan bisa dibilang websitenya ataupun halamannya bisa kita akses. Kita langsung coba di sini. Factbank / kita langsung copy. Sebelum itu kita coba akses image ya teman-teman. Kita coba lihat perbedaannya. Di sini image. Nah, image ini dia melakukan redirect ataupun dia melakukan move permanently, ketika mengakses /image kita akan
dialihkan ke halaman 404. Dan kalau kita buka, di sini, nah tampilan seperti ini teman-teman. Kita mendapatkan halaman untuk melakukan pengiriman uang. Ini ada, dia mengatakan bahwa halaman ini adalah admin portal dan menggunakan akun staff, melakukan transfer money ataupun melakukan transfer uang antar akun bank atau rekening, seperti itu teman-teman. Kita bisa lihat nih contohnya statusnya, dan di sini dia directory name output. Nah, sini ada penjelasannya apa itu min U, apa itu min W. Dan ini juga bisa dilihat di GoBuster spasi min H, seperti itu teman-teman. Nah, dan kita langsung aja ketika kita bisa akses website ini ataupun halaman ini, kita bisa melakukan hacking ke banknya atau ke banknya di /bank transfer. Ini seharusnya adalah halaman yang tersembunyi. Kalau sebenarnya kita cek juga di situsnya, dia tidak ada menu untuk melakukan transfer seperti itu teman-teman. Dia hanya ada our product account, apply for credit, help and support. Oke teman-teman. Nah, kita coba melakukan transfer ya teman-teman, dari 2274 dari 2276 ke akun 881. 8881. Kita coba transfer sebanyak 2000 USD dan berhasil ya teman-teman. Success transfer completed. Dan ini kita bisa lihat if your transfer was successful, you should now be able to see your new balance. Kita bisa lihat langsung return to your account teman-teman. Dan kita coba lihat. Oke, dan di sini kita lihat adanya transaksi baru ya teman-teman, 2000 USD. Dan di sini kita mendapatkan flag, dan di sini adalah jawaban ya teman-teman. Jawaban dimana biasa disebut adalah flag. The answer to the try hack me question is bank hack. Dan ini kita copy, kita masukkan ke dalam kolom yang disediain. Dan berhasil teman-teman. Nah, di sini tidak perlu menjawab di dua kolom lainnya. Biasanya ini hanya perlu untuk membacanya saja. Jika kita adalah pentester ataupun konsultan security, di sini kita perlu untuk menyarankan kepada company untuk melakukan tes uji penetrasi ke website mereka, seperti teman-teman. Di sini ada instruksi untuk melakukan terminate. Jika untuk ingin melakukan terminate, bisa di tombol ini, terminate terhadap mesin virtual kita teman-teman. Oke, kita berhasil melakukan terminate, menonaktifkan mesin virtual kita. Dan kemudian di teks ketiga, di sini hanya ada penjelasan mengenai karir di cybersecurity dan juga pengisian dan melanjutkan ke next room. Oke, kita sudah berhasil menyelesaikan satu room ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja untuk Zoom kita pada malam hari ini, karena tersisa waktu 3 menit ya teman-teman. Mungkin dari teman-teman yang ada di Zoom. Oke,
ada pertanyaan. Nah, di sini ada pertanyaan dari Kak Mostaf ya. Pertanyaan adalah, menurut lu Bang, kalau ambil subscription THM buat orang yang no background di dunia cybersecurity, worth it gak kira-kira? Jawabannya adalah worth it. Dimana saya sendiri jika di grup Pentesting Indonesia ataupun di grup lainnya seperti itu, sering menyarankan jika ingin mencoba belajar cybersecurity, coba belajar dulu di TryHackMe. Dan jika memang kendalanya adalah uang, ya udah nggak apa-apa, kita coba dulu di room ataupun di pet yang dia sifatnya gratis gitu teman-teman. Dan jika ingin mencoba berbayar, ya ini sekalian promosi ya teman. Ini tidak ada sponsor dari TryHackMe, tapi jika orang-orang TryHackMe ingin mensponsori Kamsip untuk memberikan akun-akun gratis, ya silakan. Tapi ini karena kesalutan ataupun kebanggaan ya terhadap pembuat dari TryHackMe menyediakan room yang gratis dan bisa diakses secara gampang dan penjelasannya mudah, dan bahasa Inggrisnya bisa dibilang juga bahasa Inggris yang gampang, tidak terlalu teknikal. Dan silahkan, ini bisa dicoba premiumnya per bulan, ataupun jika ingin mencoba secara gratis juga silahkan teman-teman. Gitu Kak Mostap terkait worth it atau tidaknya membeli langganan di THM. Dan juga dari Kak Gian, Bang, aku masih bingung nih mau belajar cybersecurity atau Flutter dulu, soalnya dari kampus sedang belajar Flutter. Oke. Cybersecurity dan Flutter ini maksudnya Flutter untuk build aplikasi ya Kak Gian? Ya benar Bang. Iya, siap. Kalau Flutter ya, ini sebenarnya adalah dua hal yang berbeda sebenarnya Kak Gian. Bisa dibilang kalau ingin belajar cybersecurity, katakanlah ya Kak Gian ingin jadi hacker seperti itu. Sedangkan kalau ingin belajar Flutter, Kak Gian ingin menjadi developer, khususnya developer mobile seperti itu, membuat aplikasi di Android. Dan jika ditanya ingin belajar mana terlebih dahulu, kalau kedua-duanya bisa, kenapa enggak? Namun jika memang terkendala kedua-duanya, silahkan dipenuhi dulu tuntutan dari kampusnya agar nilai di kampus Kak Gian juga aman. Namun hobi untuk melaksanakan cybersecurity juga jalan seperti itu Kak Gian. Silakan dipertimbangkan lagi, karena bisa tadi seperti di awal, ini adalah dua hal yang berbeda Kak Gian, seperti itu. Gimana Kak Gian, apakah dijawab? Ya Bang, jadinya belajar programming dulu kan, jadinya nanti apakah skill programmingnya itu dipakai gitu, misal kayak reverse engineer gitu. Oh iya, skill programming sangat dipakai Kak. Semakin dari kenalan-kenalan saya Kak, termasuk saya juga, banyak yang memang berkecimpung di dunia cybersecurity, namun skill programmingnya bisa dibilang tidak expert lah, bahkan hanya tahu sekedarnya saja, namun memang berkecimpung di dunia cybersecurity, baik itu sebagai konsultan ataupun sebagai praktisi pentester seperti itu Kak Gian. Namun jika Kak Gian bisa membuat fondasi kemampuan programming Kak Gian yang lebih oke sebelum masuk ke cybersecurity, itu sangat nilai plus Kak Gian. Dimana ketika misalnya Kak Gian menjadi pentester di bagian cybersecurity ya, pentester untuk melakukan uji keamanan, Kak Gian bisa paham tentang arsitektur yang ada di aplikasi mobile tersebut Kak Gian.
Sehingga ketika Kak Gian mencoba melakukan penyerangan, Kak Gian bisa tahu celah-celahnya di mana, lebih mudah tahu celahnya di mana, dan bahkan ketika Kak Gian diminta untuk melakukan perbaikan, Kak Gian tahu jawabannya. Seperti itu. Oke Bang, thank you Bang, terima kasih banyak. Iya, terima kasih juga Kak Gian. Semangat untuk pelajaran yang ada di kampusnya Kak Gian dan juga menggali cyber security. Siap Bang. Oke, waktu sisa 1 menit lagi. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi. Mau nanya lagi Bang. Oh boleh. Kalau untuk yang kata Abang tadi kan fondasi programmingnya itu harus bagus. Nah itu kalau fondasi programmingnya itu yang perlu dipelajarin apa aja Bang? Kira-kira kayak bahasanya apa aja? Oh iya. Abang fondasi. Paling simple sih biasanya saya sharing itu ke teman-teman itu, kalaupun tidak bisa menguasai satu bahasa pemrograman, setidaknya paham mengenai logika algoritmanya, Kak Mostaf, seperti itu. Itu paling penting sebenarnya di dunia programming bagi saya. Paham dulu tentang logika alur berpikirnya sebuah aplikasi atau menjalankan aplikasi. Kemudian coba untuk menguasai suatu bahasa pemrograman. Mungkin yang sekarang jika kita bicaranya adalah pentester website ya, pentester website.